warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Kartika dengan nomor induk mahasiswa 8603389945. Saya akan melakukan praktek pada hari Kamis tanggal 23 April 2026, yaitu praktikum respirasi memerlukan oksigen dan respirasi menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, 3 botol aqua, 1 belalang, ada cambah, Langkah ada kapur sirih, pertama kita siapkan plastisin, 3 buah sedotan, botol dan sudah pipet, diberi sedotan, label A, kapas, B, sendok, dan juga air yang diberi warna merah. Kemudian masukkan sedikit kapur sirih ke dalam dasar botol A, B, dan C. Selanjutnya masukkan kapas secukupnya pada botol A, B, dan C. Langkah selanjutnya, masukkan kecambah ke dalam botol A yang sudah diberi kapur sirih. Untuk botol B, masukkan belalang ke dalam botol B yang telah diberi kapur sirih. Sedangkan untuk botol C, hanya diisi kapur sirih dan kapas saja. Selanjutnya, di dalam waktu yang bersamaan, dengan menggunakan pipet, tetesilah ujung sedotan air kemasan dengan pewarna merah pada setiap respirometer dengan air yang diberi pewarna merah, kemudian letakkan secara horizontal. Langkah terakhir, sekarang amatilah tetesan air yang berwarna pada setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit dalam 5 kali pengamatan. Berdasarkan pengamatan kami menemukan bahwa tetesan air berwarna pada respirometer A dan C yang diisi kecambah dan hanya diisi kapur sirih dan kapas jalan dari 0 cm menjadi 2 cm. Sedangkan untuk respirometer B berjalan dari 0 cm ke 2,5 cm untuk waktu yang kurang dari 5 menit pertama. Berjalan kembali untuk 5 menit kedua, 5 menit ketiga, 5 menit keempat, dan 5 menit kelima menuju angka lebih dari 3 cm. Dalam pengamatan kami untuk respirometer C, walaupun hanya diisi kapur sirih dan kapas, air tetesan juga berjalan walaupun sangat sedikit untuk menandakan adanya udara atau oksigen yang masih ada di dalam botol tersebut. Hasil pengamatan yang kami dapatkan dapat disimpulkan pada cairan berwarna pada respirometer yang diisi makhluk hidup dapat berjalan atau berpindah tempat, yang hal ini menunjukkan adanya pergeseran atau pergerakan udara atau oksigen di dalam respirometer. Namun, tidak hanya respirometer yang diberi makhluk hidup aja yang dapat pergerakan oksigen. Untuk respirometer yang memiliki udara atau oksigen di dalamnya juga dapat berpindah tempat. Intinya, makhluk hidup melakukan respirasi atau pernapasan, dan respirasi makhluk hidup memerlukan udara atau oksigen. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, ada kapur tohar atau kapur sirih, ada air kapur yang sudah direndam semalaman dan disaring dengan bersih, ada 3 buah botol yang bermulut besar, ada sedotan limun, plastisin, spidol, gunting, dan juga penggaris. Langkah pertama, tuangkan air kapur jernih dengan ukuran yang sama yang sudah diberi label A, B, dan C. Lalu, tutuplah dengan plastisin yang sudah diberi dengan sedotan limun. Pada botol A, sedotan pertama tidak menyentuh air kapur dan sedotan kedua menyentuh air kapur. Pada botol B, sedotan pertama menyentuh air kapur dan sedotan kedua tidak menyentuh air kapur. Dan pada botol C, sama seperti botol A,
Langkah terakhir, botol A akan dihisap secara terus-menerus, kemudian botol B akan ditiup sampai air kapur sirih berwarna keruh. Kemudian botol C tidak diberi perlakuan sama sekali. Lakukan terus-menerus sampai terlihat perubahan air berwarna keruh pada botol B. Dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup melakukan respirasi dan respirasi ini mengeluarkan karbon dioksida. Dibuktikan dengan botol B yang berwarna semakin keruh karena karbon dioksida dari makhluk hidup.